Juru bicara DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan bahwa akan ada rilis puluhan video yang mengungkapkan dugaan keterlibatan sejumlah petinggi negara dalam kasus korupsi. Hal itu disampaikan Guntur setelah Sekjen DPP PDIP Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus buronan KPK Harun Masiku. Apakah Guntur hanya menggertak? Mengapa video skandal korupsi ini baru muncul ketika Hasto Kristianto menjadi tersangka? Apakah menyimpan video dugaan korupsi tanpa melaporkannya ke KPK bukan termasuk pelanggaran hukum? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Terkait pernyataan politikus PDIP Guntur Romli yang mengklaim Hasto memiliki video-video terkait skandal politik yang melibatkan mantan atau penguasa saat tak bermakna apa-apa. Menurut Anda apakah kalau tidak disegerakan diungkap tak akan bermakna? Dan apakah langkah ini murni untuk membongkar korupsi atau strategi politik untuk menyandra pihak lainnya, Bung? Iya, jadi kalau baru pernyataan begitu dan tidak dikeluarkan video di tengah-tengah publik, apa yang menjadi pernyataan itu ya tidak berarti apa-apa atau bahkan hanya membuat berita. Kalau saya bilang ya baru hoax karena belum ada faktanya. Nah itu justru bisa menimbulkan dugaan publik bahwa ini penyebaran berita hoax karena tidak jelas, hanya memberikan informasi tapi tidak ada barang buktinya. Nah itu menurut saya justru menjadi blunder dan tentu belum berarti apa-apa kalau memang tidak muncul. Nah, tetapi ini malah berbahaya juga karena bisa memicu dugaan publik bahwa berarti selama ini ada eh, menyimpan barang bukti yang semestinya bisa diberikan kepada pihak aparat penegak hukum atau dilaporkan sebagai sebuah uh, tindakan hukum untuk proses selanjutnya justru tidak dilaporkan dan justru menyatakan akan dirilis ke publik. Saya pikir kalau memang betul-betul ada video yang terkait dengan tindak pidana entah korupsi entah apapun namanya itu bagi para pejabat yang ada semestinya tidak dijadikan alat untuk bernegosiasi atau bergaining politik. Nah, kalau dengan pernyataan seperti ini malah diartikan publik sebagai upaya melakukan negosiasi politik atau bergaining politik atau bahkan negosiasi dengan pihak-pihak tertentu supaya proses hukumnya tidak berlanjut gitu. Nah, ini harus bisa ada argumen lain untuk mencegah dugaan publik yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat seperti yang diungkapkan tadi, justru menjadi blunder itu. Karena bisa menjadi delik baru bahwa dia punya video, punya alat bukti yang bisa menjadi uh, uh, alat uh, untuk menegakkan hukum, justru tidak dilaporkan kepada penegak hukum, malah di disimpan kemudian akan diungkap ke publik kalau gitu kalau kasus hukumnya masih mau dilanjutkan misalnya ini berarti ada main mata selama ini saling sandra menyandra seperti itu. Nah itu justru membuat negatif penegakan hukum di negeri ini dan opini publik tentu sangat uh, buruk kalau para politisi seperti ini gitu. Dan itu kan dilakukan bukan partai kecil, partai besar, dilakukan oleh pemenang partai atau dalam pemilu kemarin PDIP termasuk yang unggul dengan sebutan dari pemenang partai. Nah, kalau itu murni untuk mendorong penegakan hukum di negeri ini, semestinya disampaikan ke aparat penegak hukum. Atau kalau mau dibuka ke publik ya dari dulu gitu. Bukan disimpan nunggu akan diungkap kalau kasus hukumnya masih mau dilanjutkan dan tidak dilanjutkan itu saya pikir sudah terjadi negosiasi atau bergaring politik atau sandra menyandra. Ini yang menurut saya presiden buruk ini bagi penegakan hukum maupun perilaku politik
bagi para politisi maupun kader-kader partai maupun dari partai itu sendiri. Begitu Bung Enggi. Jadi sudah saatnya gitu ya Bung, semua misteri yang menyelimuti buruknya elit politik dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan politik. Ya mestinya harusnya dibuka saja. Kalau memang punya niat baik bahwa ingin membuat negeri ini bersih dari korupsi, bersih dari tindakan-tindakan kong kali kong, manipulasi, ya dari awal dia harusnya buka saja ke publik bahwa si A, si B ini melakukan ini, rekamannya ini, si A, si B melakukan tindakan seperti ini rekamannya ini, laporkan ke pihak penegak hukum kalau memang itu sebagai pelanggaran hukum, sampaikan ke publik kalau memang perlu untuk transparansi, kalaupun belum sampai kepada ranah tindakan hukum atau tindakan kriminal atau tindakan pidana. Sampaikan saya ke publik bahwa ini sebagai pertanggungjawaban moral para politisi yang memang diangkat publik, dibiayai oleh publik, digaji oleh publik, dikasih fasilitas oleh publik dari gaji, fasilitas rumah, fasilitas komunikasi dan seterusnya, bahkan kesehatan itu ditanggung oleh rakyat Indonesia, ya mestinya mereka harus transparan. Dan sudah waktunya kalau mau dibuka, buka saja. Tinggal tadi, kenapa mereka tidak mau buka, itu justru membuat publik bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Apakah juga banyak yang terlibat di situ? Apakah ini hanya bagian dari negosiasi supaya mereka saling aman, saling menjaga, dan tidak saling bongkar-bongkar? Saya pikir saatnya publik tahu, dan kalau memang kita ingin pemerintahan ini baik, bersih, ya etikat baik itu ya tentu harus dibuka saja ke publik. Sehingga publik tahu siapa pejabatnya, kelakuan-kelakuannya bagaimana, tindakan-tindakannya seperti apa. Dan itu bagian dari praktek good governance, pemerintahan yang baik, yaitu publik mendapatkan transparansi dari kebijakan-kebijakan dan perilaku-perilaku para pejabatnya, sehingga posisi integritas dan akuntabilitasnya jelas bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bung Enggi. Lantas bagaimana posisi PDIP yang sebelumnya sebagai partai penguasa dalam membiarkan dugaan tindak pidana yang terjadi selama bertahun-tahun? Kemudian apakah KPK akan memproses bukti yang juga tadi Anda telah sampaikan ini, bukti-bukti yang dimiliki oleh PDIP? Ya saya pikir PDIP punya beban moral untuk membersihkan dirinya agar tidak dinilai oleh publik ikut melindungi anggotanya yang bersalah atau ikut melindungi kader-kadernya yang punya persoalan hukum atau melindungi kader-kader yang terlibat kasus-kasus korupsi, kasus-kasus lainnya. Mestinya dia membersihkan anggotanya dari anasir-anasir itu. Jadi PDIP sebagai partai yang besar mestinya dia menunjukkan etikat baiknya dengan ya secara gentle, secara gagah, secara tegas memecat anggota yang memang melakukan tindak-tindak pelanggaran hukum atau kriminal. Jadi tidak jadi sarang atau tempat berlindungnya para orang-orang yang punya masalah kemudian bersembunyi di partai, jadi banker ataupun jadi tempat perlindungan, jadi bunker di situ orang-orang yang ingin berlindung kalau punya kasus sembunyi di situ karena aman dari penegak hukum misalnya. Itu persepsi publik seperti itu harus dihilangkan, dan partai PDIP harus dengan tegas menyatakan kami mendukung langkah hukum, gitu kira-kira. Jadi kalau itu dilakukan berarti orang bisa mengatakan, oh PDIP memang betul-betul cinta negeri ini, ingin negeri ini bersih, ingin negeri ini baik, ingin negeri ini dikelola dengan transparan, dengan lebih baik, ingin mempraktikkan prinsip-prinsip governance sehingga tidak melindungi anggotanya yang bersalah atau yang buat pelanggaran atau bahkan menjadi masalah di negeri. Nah itu peran PDIP. Nah kalau bagaimana KPK? Saya pikir KPK yang sudah digaji oleh rakyat, sudah mendapat fasilitas banyak dari rakyat, kerjakan tugasnya dengan baik, proses hukum dengan baik, dan jangan lagi menjadi institusi yang diragukan oleh publik terkait dengan kinerjanya. Jadi dia harus menunjukkan di depan publik bahwa memang kinerjanya bagus, orang-orangnya bersih, orang-orangnya independen, orang-orangnya betul-betul punya integritas. Jadi jangan sampai KPK justru memberikan gambaran kepada publik ada hal-hal lain yang bisa dinegosiasikan, ada hal-hal lain yang
tidak transparan. Saya pikir ini yang butuh dijelaskan kepada gitu, Bung Egy. Dan terakhir Bung Rocky, apakah rakyat Indonesia harus percaya statement dari PDIP yang akan siap membongkar drama-drama politik atau menunggu drama politik berikutnya, Bung? Ya, saya pikir kalau kita berharap banyak kepada para politisi yang ada sekarang, tentu mereka ingin berlindung, ingin mengamankan dirinya, dan tentu kita juga ingin bahwa PDIP maju selangkah untuk membersihkan kader-kadernya dari tindakan-tindakan yang terkait atau tersangkut dengan tindak pidana, maupun yang ingin membersihkan negeri ini dari praktek-praktek seperti itu. Sehingga PDIP harusnya melakukan langkah lebih jauh. Sayangnya kalau ada kader-kader PDIP yang menyatakan punya bukti, punya ini, punya itu, dan dia tidak apa melaporkan ke pihak aparat yang berwenang, aparat penegak hukum, mestinya itu juga dipersoalkan, diperiksa, dan harusnya kalau memang betul punya, ya silahkan di sampaikan ke aparat penegak hukum dan sampaikan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, dan sebagai bentuk eh, eh, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dia kepada rakyat yang sudah memilih, bahwa dia eh, memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih, pelaksanaan pemerintahan yang baik di negeri ini. Nah, kalau tidak dilakukan, tentu semua bisa dinilai oleh publik sedang bersandiwara atau melakukan drama-drama politik yang episodenya tentu berlanjut terus-menerus, dan akan berjalan berbagai episode, tetapi yang pasti keadilannya di tengah-tengah publik tidak tegak. Atau justru kalaupun ada peristiwa, justru tidak mencerminkan keadilan publik, atau bahkan sangat melukai perasaan keadilan publik, atau bahkan kalau ada istilah menikam keadilan publik. Nah, saya pikir ini yang harusnya dilakukan oleh para politisi di partai politik yang harusnya ingin membersihkan namanya, membersihkan dirinya, dan ingin dilihat oleh rakyat bahwa mereka betul-betul cinta negeri ini dan betul-betul ingin negeri ini bersih dari korupsi, bersih dari tindakan kriminal, dan kader-kadernya juga harus bersih. Saya pikir disinilah yang harus dilakukan, dan mendorong proses hukum, kemudian penegak hukumnya juga harus bersih, profesional, amanah, dan tentu sambil kita mencari alternatif-alternatif sistem hukum yang bisa membuat situasi itu bersih, amanah, dan adil. Kalau sistem hukumnya tidak adil, ya kita juga sulit berharap kepada uh, keputusan yang adil. Uh, karena ada 3 faktor yang membuat keadilan publik itu bisa terjaga, yaitu sistem hukum yang adil, kemudian aparat penegak hukum yang profesional dan amanah, dan juga rakyat yang bisa mengontrol, punya pemahaman mana hukum yang adil, mana yang tidak. Tentu hukum yang adil adalah hukum yang berasal dari zat yang maha adil, yaitu dari Allah SWT. Itu yang kita sebut dengan syariat Islam. Sementara hari ini kita menggunakan hukum bukan dari syariat yang dari Allah SWT yang maha adil, tetapi dari syariat warisan penjajah Belanda yang diambil dari hukum Prancis, kode penal Prancis, dan juga warisan dari Romawi. Dan saya pikir ini yang membuat sistem hukum kita jauh dari rasa keadilan publik, termasuk aparat-aparatnya yang tidak amanah dan tidak profesional, sehingga mengganggu rasa keadilan publik, dan keputusannya jauh dari rasa keadilan. Dan masyarakat tidak diberi akses untuk berpartisipasi melakukan kontrol, dan mungkin juga salah satunya karena tingkat pemahaman hukum dari masyarakat yang mungkin belum memadai untuk melakukan kontrol yang baik. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Semoga di pergantian tahun Masehi ini tidak ada lagi drama-drama politik seperti ini. Jangan sampai tadi yang Bung Rocky sampaikan, kenapa tidak dibuka dari dulu saja, kenapa menunggu tidak menjadi partai penguasa. Jazakallah sekali lagi, dan juga kita berharap seharusnya ya sudah tadi yang Bung Rocky sampaikan, kita cari sumber hukum alternatif, bukan hukum yang seperti sekarang, karena
sumber hukum yang sekarang banyak sekali drama-drama politik dan kerusuhan di sana sini. Jadi kalau sekali lagi Bung Rocky, mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya yang bisa radio undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.